رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو انقطع. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita. Sehingga kita selaku hambanya yang beragama muslim masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan ampunan ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita, kegiatan aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Al-Quran. Beliau jelaskan dengan sunnah-sunnahnya agar kita mudah mempelajarinya. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin mengutip ayat Allah di dalam Al-Quran, surah ke-51 Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Manusia di sini Allah sebutkan dengan kalimat ins. Di dalam Al-Quran sebutan manusia ada 5. Yang pertama bashar, yang kedua insan, yang ketiga annas, yang keempat al-ins. Al-ins ini tercantum sebanyak 18 kali. Yang terakhir Bani Adam. Hadirin, apa tujuan Allah menyebutkan kalimat ins kepada dalam ayat ini kepada kita? Maknanya di sini adalah ini ditujukan kepada personal, tunggal, melekat. Berarti Allah ingin sampaikan kepada kita, wahai manusia, kamu, saya ciptakan kamu di muka bumi itu tidak lain tugasmu adalah hanya untuk beribadah kepada saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan umat muslim, aktivitasnya tiap hari bernilai ibadah di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia apabila kita niatkan lillah ta'ala. Di dalam agama kita Islam, di dalam syariat kita, kita mengetahui ibadah itu terbagi 2. Yang pertama ibadah mahdhah, khusus. Yang kedua ibadah ghairu mahdhah, tidak khusus ataupun umum. Ibadah mahdhah, hadirin, ini adalah ibadah yang sudah Allah tetapkan. Waktunya, tempatnya, bahkan rukun-rukunnya sudah Allah tetapkan sendiri. Kemudian seperti contohnya sholat, haji, puasa. Ini ibadah mahdhah yang sudah khusus. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang kita laksanakan tiap hari. Aktivitas kita tiap hari ini merupakan ibadah ghairu mahdhah. Mencari nafkah adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka daripada itu hadirin, mari kita jadikan semuanya kegiatan, aktivitas kita sehari-hari ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah. Caranya ada 3. Yang pertama, kata Allah, yang pertama syaratnya ikhlas. Laksanakan kegiatan itu ikhlas. Apapun kegiatan kita, apabila itu baik, kita laksanakan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, kata Allah. Aku tidak menyuruh orang untuk menyembahku kecuali mereka yang ikhlas. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah baik pekerjaannya. Cara mengerjakannya baik. Apabila itu tidak baik, maka sia-sia. Yang ketiga, kita
kita nisbatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tumpukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita pernah bersabda, "Kullam amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa inqata." Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, kata Rasulullah. Yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat lain cukup dengan kata bismillah, maka dia terputus. Apa yang terputus? Nilai ibadahnya. Maka daripada itu mulai saat ini, mari kita jadikan seluruh kegiatan kita, baik tugas kita, pekerjaan kita, mencari nafkah kita, bernilai ibadah di sisi Allah dengan syarat ikhlas menunaikannya, mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.